Apa itu? Kita ke sana yuk, ayo. Kalian pada lihat apa? Ini kita lagi lihat layanan konseling kelompok nih. Yuk, kita ikut yuk. Ayo, kita ikut. Bentar ya, aku ajak temanku dulu, aku telepon dulu ya. Halo, itu Kak. Halo Lina, kenapa? Ini aku lagi lihat poster ada layanan konseling kelompok. Kemarin kamu katanya mau ikut, yuk kita ikut. Kapan ya Lin? Di sini belum ada tanggalnya sih, tapi ini ada nomornya. Nanti aku kabarin lebih lanjut ya. Oke, nanti kalau udah kabarin aja ya. Ya, Kasih ya Lina. ya sama-sama. Oh ya, tadi temanmu mau nggak sih? Jadi ikut. Oh ya, bagus deh. Ya udah, kita perlu dengan ya. Ya, duluan ya. Dadah. Dadah. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, Bu. Baik, ya, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada kalian di grup kemarin, yaitu 45 menit ya teman-teman. Apakah teman-teman ada yang keberatan? Tidak Bu. Sebelumnya siapa dari kalian yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Saya belum. Baik, ini bisa disampaikan pengalamannya apa mengenai konseling kelompok, apa yang diketahui? Jadi konseling kelompok itu sebuah layanan pada pembinaan dan konseling
biasanya terdiri dari empat anggota. Baik sekali. Sudah tepat apa yang disampaikan oleh Mbak Dini, dan tujuannya itu kita bisa memecahkan permasalahan kita yang sedang kita alami secara bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum mengapa kita duduknya seperti setengah lingkaran? Supaya kondusif, Bu. Nah, benar sekali itu, karena kita bisa saling melihat dengan teman-teman yang lain ya. Kita bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya di sini sudah pada kenal apa belum? Belum, sebenarnya ada yang belum, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, Ibu di sini ada tepuk perkenalan. Nah, nanti tepuknya itu bukan seperti tepuk tangan pada umumnya ya. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ini break 1, break 2. Nanti di sela-sela break itu diberitahu nama kalian ya. Kita bisa mulai dari Mbak Dini sampai ke ujung sampai Mbak Novi ya. Kita mulai break 1. Ini Bisa. Minimal. Irfa, Lina, Dia. Novi. Ya, teman-teman sudah pada tahu ya nama teman-teman yang lain? sudah, Bu. Coba ibu tes ya. Pasti yang duduknya dekat udah pada kenal nih. Coba yang namanya Mbak Dini yang mana? Wah, bener. Coba yang namanya Mbak Irfa yang mana ya? Kalau yang namanya Mbak Novi? Kalau yang namanya Mbak Lisa? Kalau yang namanya Mbak Cia? Yang cowok sendiri nih, namanya siapa coba? Coba yang terakhir namanya siapa? Mbak Ria. Oh, kurang lupa. Pasti pada agak lupa ya. Nah, gue mau tanya dulu nih, apa sih yang mengganggu perasaan kalian saat ini? Sebentar, kita dengarkan satu persatu ya. Iya. Coba, gimana Mbak Cia? kalau saya nilai saya itu nggak mau menurun, Bu. Kalau Mbak Marisa? Saya terlalu organisasi, Bu, sehingga tugas saya keteteran, jadi nggak dapat dijalankan. Kalau Mbak Irfa? Kalau saya itu sulit tidur, Bu, jadinya saya itu gak semangat kalau dalam belajar. Kalau Mbak Dini? Saya pola makannya nggak teratur, Bu. Kalau Mas Ima? Kalau saya sering menunda tugas dulu. Kalau Mbak Novi? Saya masalahnya seperti Mas Iqbal, Bu, karena saya lebih suka aktivitas di luar ini. Kalau Mbak Rina? Saya merasa kurang percaya diri, Bu. Nah, harapan apa sih yang membuat kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Apa nih harapannya? Ayo. Pokoknya harapan saya itu agar saya bisa memperbaiki nilai akademik saya supaya bukan. Oh, baik yang lainnya? Saya, Bu. Coba dari sini. Kalau saya ingin lebih bisa membagi antara waktu antara organisasi dan tugas. Kalau Mbak Novi? Karena saya itu tidak bisa manajemen waktu belajar dengan baik, Bu, agar tugas saya itu tidak terganggu. Kalau Mas Ima? Kalau saya kurang lebih sama seperti Mbak Novi, karena saya juga ingin lebih rajin ke depannya. Kalau Mbak Rina? Saya ingin lebih percaya diri, Bu, khususnya berbicara di depan umum. Kalau Mbak Dini? Saya cuma ingin pola makan saya itu lebih teratur aja. Terakhir Mbak Irfa? Itu kalau depan saya mengikuti konseling ini itu supaya saya bisa teratur kalau tidur, sehingga saya itu semangat lagi dalam belajar. Masalah kalian ini hampir-hampir mirip ya. Jadi kusimpulkan bahwa dari permasalahan kalian dan juga dari harapan-harapan kalian dalam
konseling kelompok ini, Ibu memiliki sebuah teknik. Tekniknya itu namanya teknik role play. Ayo teman-teman, ada yang tahu apa itu role play? Belum. Teknik role play itu yaitu teknik bermain peran yang ada dalam bimbingan konseling yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial konseling untuk merubah pribadi konseling itu anak-anak. Apakah sudah paham? Jadi kita selesaikan dulu ya permasalahan yang hampir mirip dan agak dominan ini dari Mbak Cia, Mbak Novi, Mas Iqbal dan Mbak Risa yang mengenai permasalahan tidak bisanya manajemen waktu dan kesulitan belajar gitu. Coba identifikasi perasaan kalian dulu. Bagaimana sih perasaan kalian? Kenapa kok kalian tuh bisa merasa bahwa kalian tidak bisa memanajemen waktu dan merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas? Coba dari Mbak Risa dulu. Kalau saya tuh sebenarnya tuh saya tuh udah bisa manajemen waktu, tetapi saya tuh lupa kalau misalnya ada tugas. Sebenarnya sudah bisa memanajemen waktu, tetapi kenapa bisa tugasnya itu kelupaan gitu? Karena saya tuh ikut suatu organisasi. Kalau misalnya saya nggak ikut acara yang ada di dalam organisasi tersebut tuh kayak saya tuh merasa terkucilkan bu. Dari perasaan Mbak Risa ini bahwa Mbak Risa merasa terkucilkan apabila tidak mengikuti acara dalam organisasi tersebut. Apakah Mbak Risa ini sudah mengalami sebelumnya? Lalu mengapa Mbak Risa merasa seperti itu? Nggak tahu bu, saya kayak tiba-tiba kepikiran. Coba kita lanjut dulu ya Mbak Cia. Kalau saya itu jarang belajar bu, dan saya itu sering tinggalin tugas. Tapi Mbak Cia sudah tahu kan bahwa tugas pelajar itu belajar. Lalu mengapa bisa Mbak Cia ini lupa akan tugas-tugasnya? Malisnya main HP atau Tidak tertarik dengan tugasnya ya. Coba kita lanjut dengan permasalahan yang lebih sama, yaitu coba Mbak Novi dulu. Apa tidak bisa apabila Mbak Novi mengerjakan tugas dengan ketika di luar, misalnya seperti mengerjakan tugas di kafe atau di mana gitu. Nggak bisa bu, karena saya itu keluarnya sama teman-teman. Kalau saya sudah kumpul sama teman-teman itu udah nggak bisa ngerjain tugas karena kita itu berbicara juga sekali. Kalau Mas Kalau dari saya sendiri, saya lebih suka masuk saya itu main game. Jadi untuk mengerjakan tugas itu saya kurang antusias gitu mengerjakan tugas-tugas seperti itu. jadi Mas Iqbal ini kalau bermain game itu pasti betah ya. Kalau lagi ngerjain tugas itu nggak betah gitu. Iya, betul. Kalau apakah HP-nya itu ketika habis baterainya, apakah Mas Iqbal tidak bisa mulai mengerjakan tugasnya? Sebenarnya itu bisa, tapi pikiran saya itu ke game-game terus. Dari identifikasi perasaan anak-anak teman-teman berempat tadi, Mbak Novi, Mbak Cia, Mas Iqbal dan Mbak Risa, kita bisa langsung menerapkannya pada teknik role play. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Nanti Mbak Risa dan Mbak Novi kan tadi kan suka beraktivitas di luar nih. Nah, nanti kalian bisa menerapkan kalian itu kenapa sih kok bisa melakukan tugasnya gitu. Terus nanti Mbak Cia juga kenapa Mbak Cia bisa malasnya bisa bertingkat gitu. Terus Mas Iqbal juga bisa menerapkannya. Mas Iqbal itu kecanduan tugasnya gitu. Nah, karena
lingkungan kita ini kurang kondusif apabila kita melakukan teknik role play, kita sebaiknya mundurin dulu ya posisinya. Baik Bu. Oke, bisa dimulai Mbak Novi dan Mbak Rita dulu. Mau kemana? Aku mau pulang, saya tugas. Pulang aja yuk. Tapi kan kita punya tugasnya. Bisa dikerjain besok-besok. Ya udah deh, ayo. Bisa dilanjut dengan Mbak Sia ya. Ih, tugasnya banyak banget sih. Scroll Twitter Selanjutnya Mas Imo bisa dipraktikkan ya. Baik Bu. Triple kill, headshot, kapok boy. Nah, 52 kill ini kurang banyak. Aduh, kalah ini. Aduh, sinyalnya jelek ya. Mana tugas masih banyak. Bodo amat. Asik menang. Wah. Baik teman-teman, karena tadi sudah menerapkan teknik role play dengan bagus, kita duduk meningkat lagi, kita bahas lagi secara bersama-sama. Baik Bu. Nah, untuk teman-teman yang tadi memperhatikan, yang tidak memerankan teknik role play ini, kira-kira solusi apa nih yang tepat untuk mereka berempat? Saya Mbak Rina. Saya Bu, menurut saya dari permasalahan mereka itu mereka seharusnya lebih memprioritaskan dalam waktu belajar Bu. Jadi mereka membuat manajemen belajar mereka itu akan lebih efektif sehingga mereka itu tugasnya tidak keteteran. Kita bisa lanjut ke Mbak Eva. Kalau menurut saya yang bisa dilakukan dari mereka itu seperti membuat tulis atau perencanaan apa yang akan mereka lakukan seharian. Jadinya mereka tahu urutan-urutan apa yang harus mereka jalani selama seharian. Baik, selanjutnya Mbak Adini. Kalau menurut saya mereka bisa melakukan membuat jadwal kapan tenggat deadline tugasnya itu yang paling cepat. Jadi bisa mengerjakan terlebih dahulu sampai tuntas. Solusi dari teman-teman yang lain ini Ibu rasa sudah cukup, tapi Ibu akan menambahkan. Nah, seperti tadi Mbak Rina, Mbak Eva dan Mbak Dini tadi seperti mengagendakan tugas-tugas itu ya terkait dengan deadline-nya atau apa gitu. Ibu juga bisa sarankan, kan tadi Mbak Cia menerapkan bahwa tugasnya itu susah. Nah, itu karena tugasnya itu terlalu ditumpuk-tumpuk, jadi dia merasa bahwa itu tugasnya susah. Coba kalau kita cari lagi, kita pelajari lagi, pasti akan lebih mudah. Seperti itu teman-teman. Baik, karena sudah menemukan solusi untuk kalian berempat, Mbak Novi, Mbak Cia, Mas Ibnu dan Mbak Nisa, bisa mulai menerapkannya setelah sesi konseling ini ya. Karena sesi konseling kelompok kita sudah 45 menit, Ibu akhiri. Untuk sesi
konseling kedua besok kita adakan pada hari minggu depan, hari yang sama dan di jam sama dan di ruangan yang sama. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti layanan konseling kelompok sampai akhir. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluar satu persatu ya. Sebentar. Sampai jumpa. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai konseling kedua ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Doa dicukupkan. Nah, bisa Ibu langsung mulai saja ya. Iya Bu. Kemarin kan kita sudah membahas permasalahan dari Mbak Novi, Mbak Sia, Mas Iqmal, dan Mbak Risa, serta solusi dari permasalahan mereka berempat. Nah, sekarang Ibu tanya nih, dari kalian berempat, apakah kalian ini sudah menerapkan solusi yang diberikan oleh teman-teman dan juga dari Ibu? Sudah Bu. Kalau saya belum bisa membagi waktu antara tugas dan organisasi, tapi kadang saya masih aktif dalam organisasinya gitu Bu. Oh, baik, berarti Mbak Risa ini mengurangi aktif dalam organisasi sedikit demi sedikit dengan mengusahakan tugas ya. Iya Ibu. Baik, selanjutnya Mas Iqmal. Saya juga sudah menerapkan itu apa yang katakan ada masukan dari saya dan sekarang juga sudah saya terapkan, tetapi saya juga masih tidak bisa meninggalkan kebiasaan saya bermain game. Apakah ketika Mas Iqmal ini belajar atau mengajar tugas, HP-nya ada di sekitar Mas Iqmal? Pas sebaiknya HP-nya disingkirkan terlebih dahulu ya Mas Iqmal supaya lebih fokus dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. Ya, siap. Selanjutnya Mbak Cia. Kalau saya sudah mulai menerapkan kelas itu, karena saya itu sudah sadar belajar itu lebih penting daripada sekolah. Wah, bagus sekali ya Mbak Cia ini sudah berubah menjadi lebih baik lagi ya. Selanjutnya Mbak Novi. Kalau saya juga sudah menerapkan itu, saya itu membuat jadwal sendiri untuk kita itu. Oh, jadi ketika weekend Mbak Novi membuat jadwal seperti apa? Kalau ini itu saya itu yang membuat jadwal untuk pergi belajar ya. Kalau itu saya itu mengerjakan tugas dulu. Wah, berarti tugas-tugasnya sudah tidak ada yang lupa dan sudah terlaksana semua ya? Ya betul. Jadi karena setelah kita melakukan konseling 1 dan konseling 2 kemarin, kita sudah mengetahui ternyata teman-teman kita sudah mampu menerapkan dan melaksanakan solusi dari setiap permasalahan. Baik, Ibu harap kalian bisa terus menerapkan, melaksanakan apa yang telah kalian upayakan ya. Ibu
mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini sampai akhir. Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada minggu kedua ini dengan mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kalian bisa kelas satu ya. Ya, bicara ya. Meanwhile. Linda, malah kira malah lu ya orang. Oh, tak kira kan. Suemana. Teng.